Oke, kita akan perkenalkan satu pastor yang luar biasa, sangat inspiratif sekali. Sangat jadi berkat buat Indonesia. Lagu-lagunya dinyanyikan. Wow. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Itu ya rohani, yang rohani apa? yang lebih dari egoku. Sedang sayang-sayangnya. Mawar deyong ya. Dia yang nulis ya, luar biasa. Lalu beliau adalah worship leader and pastor di New Wine International Church. Yes. Anak dari legend di Indonesia, di dunia lagu-lagu rohani. gospel ya, rohani ya. Robert dan Lea. Wow, luar biasa. Dan juga melayani di Influence Ministry. So, please welcome Pastor Wake Lewi. Yuk bisa berikan applause, berikan tepuk tangan digital. Ya, kasih jempolnya dong semuanya dong. Buat Pastor Luar biasa. Wake Lewi. Halo semua. Great, silakan Pastor. Silakan Pastor. Langsung sekarang. Yes. Oke. Ya udah yuk kita berdoa dulu ya teman-teman yuk. Ya. Terima kasih Bapak, Tuhan yang baik, telah sama kami. Terima kasih tangan menyertai kami. Tangan bersama kami. Hati kami siap untuk terima firman-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi saya mau say hello buat para leaders di sini, pemimpin di sini. Terima kasih teman-teman dari Unlimited Fire Youth Conference atas kepercayaannya. Saya merasa terhormat sekali untuk bisa membagikan hal-hal yang saya mau sharingkan, teman-teman. Dan saya selalu punya impian untuk bisa membagikan nilai-nilai kebenaran dan bahasa yang bisa dimengerti orang-orang yang bukan Kristen sekalipun. Jadi tak kenal maka tak sayang. Sekali lagi nama saya Raguel Lewi, mungkin sudah sempat disebutkan tadi. Dan saya memang pelayanan di Kota Jakarta. Dan memang Kota Jakarta dan orang-orang yang saya layani memang banyakkan orang-orang yang urban ya, orang-orang yang dari urban banget, yang kota banget, yang independen dan gaya hidupnya memang agak-agak ajaib karena nilai-nilai hidup mereka seakan-akan hampir nggak ada. Tentu nggak mudah bagi saya untuk melayani mereka, tapi apa yang saya bagi adalah apa yang ternyata berhasil dan apa yang ternyata bisa menyentuh hati mereka dan bisa membawa mereka sampai untuk at least mendengar sebuah kabar yang baik. Kalau saya bahas ini bisa panjang sekali, bisa bersesi-sesi, tapi saya akan coba compile jadi satu. Jadi boleh slide-nya dimulai, boleh slide-nya dibuka. Judulnya yang saya mau share adalah From Mess to Message. Dari kekacauan menjadi pesan. Oke, jadi di dalam kekacauan menjadi pesan ini yang saya percaya. Karena saya percaya bahwa dimanapun keadaanmu, saya nggak tahu keadaanmu seperti apa, tapi dari kekacauanmu pun Tuhan bisa berbicara sesuatu. Nah, saya akan bahas dari 3 bentuk. Ada 3 hal yang saya pengen share, dan yuk saya akan mulai dari 3 hal ini, namanya facts, framework, dan faith. Jadi kita akan membahas dari 3 hal ini, yaitu facts, framework, dan faith. Nah, bagi teman-teman atau saudara yang ikut sering follow Instagram saya mau share sedikit beberapa data, dan saya akan mulai dari facts dulu. Saya sempat iseng bikin semacam question box, dan question box itu saya sempat nanya tentang beberapa hal, dan ternyata hasilnya ini cukup menarik. Boleh dimunculin Instagram saya dari yang saya sempat kasih tahu tadi? Boleh? Nah, ini saudara bisa lihat di sini di highlight-nya ada beberapa tulisan ya, yang itu adalah hasil-hasil riset kecil-kecilan saya. Tapi saya mau masuk ke satu highlight saya yang judulnya secret. Boleh tolong cek secret? Secret? Nah, yang itu secret. Nah, ini adalah data yang saya kumpulin, anonim, orang nggak tahu siapa,
tapi rata-rata banyak orang gereja, banyak yang anak pendeta malahan, nah ini lihat, pernah membunuh diri, ya lanjut terus, sama SD suka nyuri uang teman dan orang tua, pernah deket sama berkati, tapi ternyata niat ngajak saya cuma pas rebahan gitu, ya ini bisa dilihat, terus boleh lanjut terus. Ini realita-realita yang pada waktu saya cek, ternyata saya memang tidak sebut nama mereka, tetapi yang terjadi adalah orang-orang yang nulis ini orang-orang yang sebenarnya cukup berada di daerah-daerah yang rohani. Jadi saya juga cukup shock, tetapi ya inilah realitanya. Ini fakta yang kita hadapin. Kalau saya sebut namanya, kalau saya sebut mereka, saudara bisa aja saudara ada yang kenal. This is the reality. Bukan saya nggak bikin-bikin, memang ini yang mereka share ke saya. Ya. Nah, mungkin sampai di sini aja. Oke, kalau misalnya masih mau tahu lagi bisa langsung lihat. Dan di sini saya nemuin, ya slide-nya boleh dibuka. Ada beberapa fakta yang saya temukan. Ya, lanjut. Fakta yang saya temukan bahwa ini yang saya tahu bahwa semua orang punya struggle tersendiri. Dan hanya karena mereka mempunyai sesuatu, mungkin kita berpikir bahwa seseorang bisa punya sesuatu makanya mereka bahagia. Tapi faktanya enggak selalu. Orang-orang yang ada di data ini adalah orang-orang yang enggak semua berasal dari kalangan yang kurang. Bahkan beberapa dari kalangan yang cukup berada. Tetapi mereka enggak selalu bahagia. Mereka enggak selalu happy. Dan juga, ya slide lagi. Dan enggak, yang tadinya, yang sebelumnya. Dan banyak masalah yang terjadi karena keputusan yang salah. Tetap di slide ini dulu ya. Dan saya menemukan bahwa banyak orang yang kejadian karena mereka tidak sadar bahwa setiap keputusan ada konsekuensinya. Dan pada waktu mereka sudah ketemu konsekuensinya, mereka nggak cerita karena malu, karena mereka nggak tahu mau cerita ke siapa, karena mungkin di tempat mereka melayani, di gereja mereka, mungkin mereka seseorang yang sangat dihormati, mungkin mereka adalah cukup pelayanan, mereka orang-orang luar biasa, dan mereka nggak tahu mau cerita ke siapa. Kenapa saya mau bahas dari sini dulu, saudara? Karena kita perlu mengerti bahwa pada akhirnya, setiap orang, apapun status sosialnya, apapun umurnya, apapun status mereka, mau single, mau sudah punya pacar, mau menikah, mau jomblo terpaksa, mau jomblo karena komitmen, semua orang punya struggle sendiri. Semua orang punya perjuangan sendiri. Semua orang. Nah, oke, dan karena itulah saya mau share. Ada satu quotes yang saya mau bagikan pada saudara. Ya, boleh lanjut yang tadi. Anyone who says, I don't care, secretly cares. Anyone who says, I'm strong, secretly weak. Anyone who screams, I'm happy, secretly in pain. What it looks outside is not always the same, but what's inside. Learn to see from God's perspective, a bigger perspective. Exercise kindness, period. Saudara tahu, di setiap dimanapun kita ketemu orang, mau di gereja, walaupun mereka ternyata bilangnya pada waktu worship leader bilang, Shalom, ada sukacita, amin, dahsyat. Tapi faktanya hidup mereka tidak selalu dahsyat. Tidak selalu dalam keadaan terbaik mereka. Dan ini bukan cuma orang-orang yang katanya banyak masalah, tetapi orang biasa pun juga banyak masalah. Ini pengalaman yang saya tahu. Anyone who says, rekan-rekan saya yang muda sering sekali mereka bicara tentang sorry, I don't care, saya nggak peduli. Mereka sering bilang kayak gitu. Tetapi semakin saya kenal mereka, saya menemukan bahwa sebenarnya mereka ngomong I don't care karena mereka berusaha untuk supaya orang nggak tahu bahwa mereka sebenarnya care, bahwa mereka sebenarnya peduli. Cuma mereka pura-pura supaya ya I don't care karena sebenarnya mereka terluka. Karena kalau mereka memang betulan nggak peduli, mereka nggak perlu ngomong I don't care. Orang udah tahu mereka nggak peduli.
cuek aja jalan. Dan anyone who says I'm strong, secretly weak. Saudara, saya menemukan bahwa seringkali orang yang bicara I'm strong bukan karena dia kuat, tapi karena dia sedang berusaha menguatkan dirinya dia. Sedang berusaha menguatkan dirinya dia. Karena sebenarnya dia nggak dalam keadaan terbaik. Karena orang-orang yang kalau dia memang kuat, dia tidak perlu ngomong dia kuat. Ya, orang akan tahu bahwa dia kuat. Begitupun juga orang-orang yang bilang, I'm happy, dia happy. Seringkali mereka hanya berusaha self-denial bahwa mereka nggak happy. Saya punya banyak teman-teman yang kalau setiap Jumat malam sebelum Corona ini dimulai, mereka setiap Jumat malam mereka sering nongkrong di satu tempat yang namanya Senopati, daerah Senopati gitu, dan mereka sering dengar live music, minum-minum, dan mereka sambil bikin instastory sambil we are so happy. Tetapi yang terjadi begitu nextnya, begitu mereka bikin instastory yang lain, mereka bikin close friend, ternyata I miss you, saya kangen. Yes. Kenapa harus begini? Tampaknya yang ngomong happy nggak selalu happy. Yang bilang I'm alright nggak selalu alright. Makanya what it looks outside, yang terlihat di luar tidak selalu sama dengan yang di dalam. Nggak selalu sama. Makanya kita perlu belajar dimanapun kita berada, lihat semua orang dari sudut pandangnya Tuhan. Lihat semua orang dari sudut pandang Tuhan, dan biarlah kita membuka hati kita untuk berbelas kasihan. Ini semua dimulai dari ini. Ini fakta yang saya harus share. Dan kedua, saya mau share tentang framework cara pikir yang kita perlu miliki, yang kita perlu mengerti, bahwa ada 3 framework yang saya bagikan bagi saudara. Saya harap saudara bisa cukup sabar karena saya akan share pelan-pelan. Yang pertama, saya akan bicara tentang sin and grace. Saudara, sin and grace dimulai, kita perlu mengerti bahwa pada dasarnya, nomor 1, firman Tuhan bilang, Roma 3:23 mengatakan, boleh slide dibuka, semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita berangkat dari sini dulu. Faktanya semua orang sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi siapapun, mau hamba Tuhan sekalipun, semua dasar kita berdosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi mungkin bukan cuma itu. Di sini kita bisa mengerti bahwa sebenarnya kita semua sama. Mungkin ada di antara saudara sudah melayani dari puluhan tahun. Mungkin ada di antara saudara, tapi pada dasarnya, di garis startnya, kita semua sama. Kita ada hari ini karena penebusan. Kita ada hari ini karena Tuhan Yesus begitu berbelas kasihan dengan kita. Nah, kita sebenarnya sama. Nah, mungkin ada beberapa orang yang bilang, iya kita sama, tapi ada tapinya. Ya, tapi kan saya sudah melayani ini, saya sudah hidup kudus selama beberapa tahun, saya sudah jadi hamba Tuhan. Saya nggak menampik, itu betul. Ya, boleh lanjut slide berikutnya? Ya, tapi ini Paulus mengatakan hal yang sangat menarik di Roma 7:24. Ini Paulus yang ngomong. Kalau saudara pengen tahu sedikit sejarahnya, surat Roma adalah surat terakhir yang kemungkinan ditulis di Yunani oleh Paulus. Jadi memang mungkin bukan surat terakhirnya dia, tetapi di sini kekristenannya, dia orang Kristen yang sudah veteran, lumayan lah. Tapi tetap aja dia bergumul. Dia yang ngomong loh, alangkah sengsaranya aku. Siapa yang akan menyelamatkanku dari tubuh kematian ini? Paulus yang veteran, yang luar biasa, yang dilempar batu, yang apa-apain nggak mati, dia bikin mujizat. Itu dia tetap aja sengsara, tetap aja dia menderita. Artinya ini yang saya mengerti. Kalau misalnya kita hari ini, para hamba Tuhan di sini, saya mau kasih tahu, kalau misalnya kita bisa sampai di posisi ini, bisa kudus, bisa hidup yang baik, itu bukan karena kita lebih baik daripada orang-orang yang kita pimpin. Tapi simply kebetulan, karena kita udah curi start duluan. Kebetulan aja kita kenal Tuhan lebih dahulu dari mereka. Kita sama sebenarnya. Ini yang membuat saya
jujur aja bisa berbelas kasihan pada begitu banyak orang. Karena begitu saya lihat mereka, saya merasa bahwa saya nggak jauh beda dari mereka. Saya juga punya pelanggaran. Saya juga kesulitan. Dan saudara tahu bahwa tetap hidup nggak mudah. Boleh lanjut slide berikutnya? Ya. Bahkan dia bilang, Allah menunjukkan kasih-Nya sendiri terhadap kita dengan demikian. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati bagi dia. Makanya pertanyaan saya, bisa nggak kita ngomong normal sama orang-orang pada waktu dia masih bandel? Karena kalau kita menyadari hal-hal ini, harusnya kita bisa anggap mereka manusia. Walaupun mereka mungkin belum seperti atau belum tingkat kerohanian seperti kita. Mungkin bisa nggak kita nganggap dia pas dia mungkin belum sungguh-sungguh? Bisa nggak kita bicara sama dia, seru, tetap enjoy ngobrol sama dia, walau dia belum ke gereja? Seperti apakah wajah kita di saat ketemu orang yang belum percaya? Karena harusnya kita menyadari, kalau misalnya kita mengerti siapa diri kita, di situ kita bisa memperlakukan semua orang dengan lebih baik. Come on. Yes, Ya, come on. kita lanjut slide berikutnya. Ini yang saya selalu ingin tekankan. Banyak pemimpin gereja yang lebih dewasa rohani karena kebetulan mereka kenal Tuhan lebih duluan. Kita unggul hanya karena curi start. Kebetulan kita sudah say yes untuk Tuhan. Kebetulan kita sudah berusaha, kita udah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita berjalan sama Dia. Kalau boleh jujur, kita sendiri juga masih struggle. Kita sendiri kadang masih deg-degan soal beriman. Kita sendiri, saya sendiri, nggak usah saudara-saudara, saya sendiri kadang masih deg-degan. Bener nggak ini Tuhan ya? Bener nggak ini dari Tuhan? Apakah harus begini memang? Tentu kita semua menghadapi pergumulan iman kita masing-masing. Nah, tapi lanjutannya. Tapi kita harus dimulai bahwa obat untuk jiwa yang menghakimi adalah hati yang tahu diri. So good. Wow, mantap. Tahu diri. Obat untuk jiwa yang menghakimi adalah hati yang tahu diri. Berapa sering jiwa kita menghakimi orang? Simple, karena kita nggak tahu diri. Maaf ya, saya juga suka gitu soalnya. Come on. Nggak tahu diri. Kita lupa dari mana kita berasal. Kita lupa bahwa kita pun pewaris kasih karunia. Kita lupa bahwa kita pun dulu pernah bermasalah. Mungkin ada orang-orang yang udah percaya tapi masih ngaco. Tapi tetap gimana pun, kita jangan lupa bahwa kita punya ngaconya sendiri kadang. Kita punya ngaconya sendiri, cuma mungkin beda dari mereka. Mungkin nggak semua orang pernah membunuh. Mungkin nggak semua orang pernah menyakiti apa gimana. Tapi ini yang saya tahu, pada waktu kita SD, rata-rata semua orang pernah pinjam alat tulis orang dan jadiin itu hak milik. Ngaku. Kalau mau diukur dari situ, kita bilang jangan mencuri. Kita juga kena. Saya aja dulu suka kayak gitu. Ya, makanya yuk slide berikutnya, saudara. Slide berikutnya. Nah, makanya setiap kali saya tahu bahwa di antara kita orang-orang yang mungkin punya otoritas. Makanya mungkin ada 2 statement yang saya mau share bagi saudara. Seringkali kalau kita ketemu anak-anak kita yang agak sulit, mungkin kita tertantang untuk ngomong di kiri. Kayaknya mereka harus gue tegur deh. Biar tahu rasa. Biar tobat. Langgar terus. Kenapa sih nggak tunduk? Kenapa sih nggak bisa taat pimpinan? Kenapa sih nggak begini? Ya, tetapi ada statement yang berikutnya bahwa gimana? Saya tahu bahwa banyak di antara hamba Tuhan mungkin saking frustrasi atau pemimpin saking frustrasinya ngomong kayak gini. Tapi ya tunggu jangan kesini dulu. Saya mau ajak kita sama-sama pakai kacamata lebih baik. Bagaimana kalau ngomong kayak gini? Gue kasih tahu mereka karena mereka salah. Kasihan kalau mereka nggak tahu. Mereka bisa dirugikan. Masa cuma diomongin di belakang? Saudara tahu nggak? Kalau boleh jujur,
Dua Ya. statement ini Ya. sebenarnya sama. Saat dua-duanya ingin menegur, dua-duanya ingin berbicara hal yang nggak enak. Tetapi dua-duanya mempunyai spirit yang sama sekali berbeda. Ya. Satu spiritnya menggurui, satu spiritnya menghakimi, tapi satu spiritnya menegur, tetapi mengasihi. Ya. Yes. Menegur karena kasih. Karena So yang good. satu, saya nggak mau cuma ngomong di belakang. Karena saya tahu diomongin di belakang itu nggak enak. Mendingan saya omongin di depan. Ya. Nah, ini sesuatu yang kita suka lupa bahwa ada banyak hal yang kita perlu betul-betul sadar bahwa kenapa saya ajak dari kata-kata ini, saudara? Karena saya mau ajak kita untuk tidak membangun tembok dari kata-kata kita, tetapi membangun jembatan dari kata-kata kita. Yuk, slide berikutnya. Karena gini, saya mempercaya bahwa di dalam kehidupan kita, apalagi saya tahu ini para pemimpin, respons dan perkataan kita bisa menjadi tembok atau jembatan bagi banyak orang. Karena begitu banyak orang meresponsnya jadi bikin tembok. Kata-katanya jadi bikin tembok. Kekerasan yang dilakukan malah bikin tembok. Tetapi ada orang-orang yang memilih memakai kata-katanya untuk menjadi jembatan bagi banyak orang. Nah, saya mau share tentang kata-kata jembatan ini yang saya harap bisa membantu. Ini yang saya tahu bahwa jembatan, yes, ini komunikasi jembatan. Jembatan ada dua sisi, saudara. Satu yang dari sisi satu seberang dan satunya sisinya kita. Kalau saya mau pakai analogi ini, ini yang kita lakukan bahwa setiap kali, ingat nggak, misalnya kita ini cukup sorgawi, mungkin kita lagi ngomong sama anak kita yang masih duniawi, misalnya, dan saya menemukan bahwa ini bisa membantu bahwa kamu mungkin nggak akan senang dengan kata-kata saya, tapi saya peduli, saya perlu ngomong. Ini dua statement yang sebenarnya berbeda. Mungkin karena kenapa? Karena kan nggak senang dengan kata-kata itu sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang duniawi. Tapi kita bisa bilang, saya peduli, saya perlu ngomong. Yang kedua, kamu berhak melakukan apapun yang kamu mau. Itu duniawi sekali. Itu nilai-nilai dunia yang bilang, kamu berhak lakukan apapun yang kamu mau. Ya, tapi kita berangkat dari situ. Tapi apa perlu kamu tutup telinga dari orang yang peduli sama kamu? Saya rasa ini cara-cara yang bisa kita pakai. Pertanyaan-pertanyaan kita pakai, especially kalau kita hadapin anak yang agak bulat, agak sulit. Karena mungkin semuanya rata-rata tunduk, rata-rata mau dimuridkan, tapi kan nggak semua. Ya, karena saya mau kasih tahu, memang mereka ingat kalau dari fakta yang tadi dikatakan bahwa ada begitu banyak orang justru terluka karena sesuatu yang mereka lakukan sendiri. Makanya kita perlu ngomong, kamu berhak lakukan apapun kamu mau, terserah. Tapi apa kamu tutup telinga dari orang peduli sama kamu? Ini pertanyaan yang perlu mereka jawab. Dan biasanya sih mereka langsung mikir. Terus ada lagi ngomong, kamu bandel gimana pun gue nggak bisa larang. Tapi coba bayangin, di masa depan, kelakuan lo akan lu syukuri atau sesali. Ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu mereka untuk memikirkan pilihan hidup mereka. Karena mereka perlu mengerti bahwa kita bebas untuk memilih, tapi kita tidak pada bebas dari konsekuensi pilihan kita. Kita nggak bebas dari situ. Dan saya rasa tugas kita sebagai hamba Tuhan, selain kita memberitakan kebenaran, kita harus kasih tahu hal itu. Kita harus kasih tahu bahwa kamu nggak pernah bebas dari banyak konsekuensi. Kamu berhak nggak suka sama saya. Tapi apa kamu nggak mau cerna dulu omongan saya? Mungkin bolanya harus di kamu. Mungkin kamu harus belajar memilih. Tetapi saya mau bantu kamu supaya pilihan kamu nggak merugikan kamu. Saya rasa statement-statement ini adalah statement yang membuat seseorang bisa mengerti bahwa satu sisi kita mengerti hidup mereka yang pengen bebas. Tapi satu sisi mereka bisa mengerti bahwa kita peduli dan justru kita ingin membantu mereka untuk bisa mengambil keputusan dengan sehat. Kenapa, saudara? Karena ini saya mau kasih tahu, di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan manapun, kalau ada hal yang akan kita selalu lakukan, itu adalah mengambil keputusan. Dan mereka perlu mengerti hal ini. Ya, slide berikutnya.
Karena ini yang saya tahu, ini selalu saya pegang. We cannot change people, Wow. but we can challenge and Wow. influence them. Yes. Yes. Kita tidak bisa mengubah orang. Mengubah diri sendiri aja kadang susah. Mengubah orang. Sok tahu. Sok lu. Gitu maksudnya kan. Tapi kita bisa challenge cara berpikir mereka. Kita bisa bantu mereka memikirkan dari sisi yang lain. Kita bisa pengaruhi mereka untuk mencoba ambil keputusan yang benar. Ini especially true di kehidupan saya. Saya hadapan sama orang-orang yang lebih muda dari saya, tetapi mereka sudah punya cara berpikir sendiri. Dan kadang mereka nggak mudah untuk dikasih cara berpikir yang baru. Apalagi kalau misalnya mereka udah keras. Kuncinya, ya mau nggak mau ditanyain. Mau nggak mau bertanya sebagai jembatan. Makanya, ini yang kita perlu mengerti. Saya tahu ada banyak orang yang fokusnya ingin mengubah. Jadi lebih baik. Maksudnya baik. Saya ngerti. Cuma, saya harus jujur. Kita ngubah diri sendiri aja susah. Nah, banyak cara untuk pengaruhin orang. Bisa dengan memberi, bisa dengan banyak hal. Tapi ini yang saya tahu. Yang konteks yang paling dibutuhkan saat ini adalah dua hal. Ajar mereka untuk mengerti kasih karunia dan konsekuensi. Grace and consequences. Boleh slide-nya dibuka? Yang paling dibutuhkan adalah pengertian tentang kasih karunia dan konsekuensi. Oke, saya akan share ini. Saya mau bantu kita untuk bisa mengerti lagi. Apa yang sering kita lakukan pada waktu kita hidup? Saya percaya bahwa itu adalah mengambil keputusan. Pada waktu kita bangun, tidur, kita punya pilihan. Mau buka mata atau tidur lagi. Pada waktu kita sudah buka mata, kita punya pilihan. Mau tetap tiduran atau bangun. Dan kalaupun misalnya kita sudah bangun, kita masih punya pilihan loh. Mau buka Alkitab, buka Instagram, atau buka TikTok. Kita masih punya pilihan. Jadi ini yang saya tahu. Hidup adalah serangkaian keputusan. Ya. Walaupun saudara tidak ngambil keputusan, saudara sudah ambil keputusan untuk tidak ambil keputusan. Ini semua keputusan. Nah, masalahnya yang orang suka lupa, setiap keputusan ada konsekuensinya. Bisa baik, bisa buruk. Nah, ini yang perlu begitu banyak orang tahu. Kenapa? Karena apalagi generasi ini hidup untuk hari ini. Saya nggak anti dengan hidup untuk hari ini. Karena saya tahu setiap hari pun ada pemberian Tuhan. Tetapi yang jadi masalah adalah saat kita tidak menyadari bahwa cara hidup kita hari ini akan menentukan hidup kita di masa depan. Ini yang kita juga perlu sadari. Contoh, kalau misalnya setiap hari teman-teman atau saudara tiap hari makan mie pakai nasi malam-malam, 1 kurang 2 kebanyakan, terus campur telur dadar, makannya tiap hari jam 11 malam pula. Maka saya nggak perlu jadi nabi. Kalau misalnya tiap kali saudara lakukan hal itu, saudara pinggangnya jadi sebesar berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Saya nggak perlu jadi nabi. Kalau tiap hari makannya, kan kita tahu kalau orang bule makan mie pakai garpu, orang Jepang makan mie pakai sumpit, orang Indonesia makan mie pakai nasi. Itu masalah. Makan mie pakai nasi, terus campur telur dadar, belum yang jumbo. Nah, masalah semua ada konsekuensinya. Tapi kalau saudara dari awal sudah menentukan, saya nggak mau makan malam. Selama berbulan-bulan, makannya siang doang, buah-buahan, olahraga, terus abis itu udah cek ahli gizinya. Saya juga tidak perlu jadi nabi untuk tahu bahwa someday saudara bisa pinggangnya sekurus pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Amin. Saya nggak pernah lihat. Ya. Makanya bagi saya, kita perlu tahu, bagi para pemimpin, saya mau ajak kita sama-sama untuk help them
bantu mereka untuk lihat konsekuensi pilihan mereka. Karena ini yang saya tahu. Ya, slide-nya. Yuk kita buka sama-sama. Kasih karunia menebus kita dari hukum Taurat, tapi tidak dari hukum Allah. Gimana? Nggak percaya? Tahun depan, kalau misalnya konferensi Unlimited Fire sudah ada, silakan ke Holy Stadium, cari tempat yang tinggi, loncat dari situ. Kira-kira kita ke atas atau ke bawah? Coba aja. Kita memang ditebus dari hukum Taurat, betul. Tapi tidak dari hukum alam. Dan konsekuensi adalah salah satu dari hukum alam. Siklus adalah hukum alam. Gravitasi adalah hukum alam. Semua itu alam. Makanya kita sebagai seorang pemimpin, kita perlu mengerti, mengajarkan mereka kasih karunia, tapi juga konsekuensi. Nah, terus kapan kita harus ngajarin mereka? Bagaimana cara mengajarnya? Yuk, share. Selanjutnya, slide berikutnya. Ini yang saya tahu soalnya. Karena dosa harus dibicarakan. Tapi tidak hanya di permukaan. Karena kita perlu kasih tahu, bukan cuma bilang, kenapa nggak boleh berdosa? Karena itu menyakiti Tuhan. Itu nggak salah loh saudara. Itu nggak salah, itu betul. Tetapi ada yang lebih dalam. Kenapa itu menyakiti Tuhan? Wow. Karena di Tuhan, satu sisi memang karena Tuhan itu kudus, tapi juga karena satu sisi itu nyakitin kita. Mengapa dosa itu dibenci Tuhan, destruktif ya? Karena dia bukan cuma menyakiti hati, tapi juga menyakiti anak-anaknya. Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Maut. Saudara, kalau misalnya ada saudara punya pacar, misal atau punya istri, atau apa, misal selingkuh, atau saudara ngedrugs, obat yang terlarang, Tuhan ampunin nggak? Ampunin. Ada masa depan nggak bagi saudara? Ada. Apakah saudara bisa dipakai Tuhan? Masih. Tetapi konsekuensinya tetap ada. Salah satu pemimpin komsel saya, dulu kencang banget drugsnya. Sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Dia nyesel setengah mati. Karena ada cairan kimia di kepalanya, itu bermasalah. Dia jadi tidak bisa kontrol gairah seksualnya. Dia tidak bisa terlalu seneng, nggak bisa terlalu happy. Akhirnya gandeng tangan aja, dia bisa gairah seksual dia naik. Kasihan sekali. Akhirnya pacarnya agak nelongso sedikit. Nggak pernah digandeng, nggak pernah dirangkul. Kan kasihan. Kalau sudah gitu, yang rugi siapa? Bukan sekelilingmu. Pendetamu cuma bisa nangis. Orang tuamu cuma bisa nangis. Pacarmu juga cuma bisa nangis. Tapi yang paling terima kerugiannya adalah kita. Very good. Firman Tuhan itu ada. Kalau kita lakukan, sebenarnya itu akan menguntungkan bagi kita. Hidup dalam kebenaran itu menguntungkan. Wow. Very good. Come on. Kita harus pegang. Nah, makanya kita perlu belajar ambil keputusan. Dan ambil disupport. Ini kita perlu pegang sama baik-baik. Oke, lanjut. Yang kedua, yang saya mau share lagi. When they stand, saat mereka berdiri, ajar mereka tentang konsekuensi. Tapi saat mereka jatuh, tunjukkan kasih karunia sama mereka. Wow. Bahwa Tuhan nggak pernah menyerah sama mereka. Dan kita anak-anak Tuhan juga tidak menyerah sama dia. Very good. Ya, pada waktu berdiri, ajarin konsekuensi. Supaya apa? Jangan sampai dia jatuh. Tetapi kalaupun jatuh, tunjukkan kasih karunia. Tunjukkan bahwa kamu nggak nyerah sama dia. Tunjukkan kamu peduli sama dia. Tunjukkan bahwa kamu nggak menghakimi dia. Aman sejauh ini? Wow, mantap. Lanjut. Slide berikutnya, mari. Nah, ini yang kedua. Saya mau bicara soal unqualified. Nah, ini Matius 9 ayat 9 sampai 10.
Ini salah satu ayat yang pada waktu saya baca menohok saya luar biasa. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Ayat ini sangat powerful, saudara. Kenapa? Kalau saudara boleh cek di kitab ini, Matius itu baru jadi murid Yesus. Baru dipanggil. Baru Yesus bilang, ikutlah aku. Baru. Jadi belum diajar, belum lihat Yesus secara dekat. Dia mungkin tahu Yesus cuma dari desas-desus. Pas dipanggil, ini kesempatanku. Dia jalan. Dia masih cara pikirnya masih duniawi, masih kayak orang pemungut cukai. Tapi ini menarik. Gara-gara dia masih duniawi, justru dia ajak teman-teman yang pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama ketemu sama Yesus. Very good, very good. Wow. Artinya ini, saya mau kasih tahu, ini akan sangat mengagetkan. Tapi ini saya mau kasih tahu, ayat ini sangat powerful. Karena ini artinya gini, yang tobat kumat pun masih bisa dipakai Tuhan. Oh, Yes. Wow. wow. Yang tobat kumat pun masih bisa dipakai Tuhan. Ya. Mungkin beberapa saya tahu bahwa kita diajar, harus dikuduskan, kita dididik supaya bisa dipakai Tuhan. Saya nggak menyalahkan hal itu betul kita perlu belajar. Tapi ayat ini nabok saya di muka saya jujur aja. Dan saya rasa nabok banyak orang juga. Ini gila, karena Matius belum rohani. Tapi gara-gara dia belum rohani, dia ajak teman-temannya yang juga pendosa justru pada Yesus. Dan ini menyentuh saya karena di dalam kasih dan kedaulatannya Tuhan tidak pernah panggil yang siap, tapi dia siap karena dia panggil. Wow. Ini yang menarik ini. Salah satu, saya ngaku dikit ya jujur ya. Salah satu core team saya di Influence Ministry sampai sebelum PSBB dia masih dugem tiap hari. Core team saya loh. Bentar lagi saya kayak ada yang hakimin saya nih. Saya masih dugem, masih ngerokok. Bukan cuma dugem, dia duta besar klub itu. Dia ambasador ya. Saudara bayangin gak sih? Dia mengasihi Tuhan nggak? Dia mengasihi Tuhan. Tapi memang hidupnya belum sempurna. Ada yang harus diurus. Tapi saya ingat, saudara tahu nggak? Dia dugem setiap malam. Tetapi ini yang menarik. Pada waktu kami sedang pertemuan ibadah, komsel kami, dia ajak teman-temannya yang ketemu di tempat dugem itu. Yang babis aborsi, yang masih nyembah pohon, yang belum percaya Yesus. Dan teman-temannya dia datang dan dengar pesannya ini kebenaran. Gila nggak? Datang dengar pesan kebenaran. Masalahnya yang anak-anak Tuhan kan udah malas ke situ karena mereka ngerasa nggak ada gunanya. Dan tentu itu nggak salah, itu baik. Tapi tentu saya nggak bilang bahwa nggak usah bertumbuh. Tetap kita perlu bertumbuh dan semakin mengasihi Tuhan. Slide berikutnya ya. Tapi di sini kita belajar. In every season, di setiap musim hidup kita, Tuhan masih bisa pakai kita. Ya. Tuhan dapat ditemukan di setiap musim kehidupan kita. Dan Tuhan bisa pakai kita di fase kehidupan manapun. Maka dari itu, setiap kali ada siapapun tidak dalam tracknya yang lagi dalam track baik, harus diingat, bagi Tuhan, pendosa bukan beban, tapi aset. Amin, 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 amin. Wow. Tuhan nggak anggap remeh mereka. Tuhan menghargai mereka. Dan Tuhan justru datang untuk mereka. Makanya, ya slide berikutnya. Makanya pada waktu nanti ngobrol sama mereka, someday suatu saat saudara mungkin cukup terbuka dan saudara mungkin sering ketemu orang-orang kayak gini yang masih berobat jalan. Pada waktu ngobrol, saya ajak kita pekalah dalam roh dan juga dalam gestur mereka. Apakah gestur mereka mengibaratkan seperti apa? Apakah mereka insecure? Mereka takut? Ngomongnya takut-takut nggak? Dengerin kata-kata mereka. Ulangi pernyataan mereka untuk kejelasan. Ulangi mungkin. Misalnya dia ngomong apa, kita ulangin. Oh jadi kamu begini-begini ya? Saya salah nangkep nggak?
Kenapa? Karena tidak semua yang di mulut mereka sama dengan yang di kepala mereka. Ini yang saya temukan. Tidak semua orang bisa mengartikulasikan apa yang di dalam pikiran kita. Anak muda, ini realita yang saya harus hadapin. Karena berkali-kali, bukan cuma orang muda, bahkan banyak orang yang sudah dewasa pun nggak sepenuhnya bisa mengartikulasikan isi hati mereka. Akhirnya mereka jadi salah ngomong dan sebagainya. Sayang sebenarnya. Makanya kita perlu dengar mereka baik-baik. Cerna mereka. Perhatikan mikro ekspresi mereka. Sorry kalau saya bahasa agak detail, tapi memang saya rasa ini yang kita butuhkan. Pada waktu ngomong, perhatikan mikro ekspresi mereka. Gestur mereka. Apa mereka nggak nyaman sama saudara? Apa mereka takut sama saudara? Karena saudara hamba Tuhan? Karena saudara mungkin pemimpin di gereja? Tapi mungkin saudara bisa tepuk mereka. Santai aja ngomong sama saya. Kita perlu kayak gitu. Nah, dan juga slide berikutnya, di gereja. Saya tahu rata-rata di sini orang gereja. Kita, atau mungkin yang di komunitas, saya mau ajak kita sama-sama membangun budaya keterbukaan di tempatmu. Secara intensional. Karena mendengar keterbukaan itu tidak mudah. Kita nggak selalu bisa kuat. Saudara, saya harus dengar begitu banyak keterbukaan yang menyakitkan dari sebenarnya rekan-rekan orang-orang yang saya pimpin. Tetapi saya harus bukain, saya harus terima. Karena saat mereka terbuka, mereka sedang nyalain lampu di kamar hidup mereka. Mungkin pada waktu lampu dinyalain, kamar mereka masih berantakan. Tetapi setidaknya kita jadi tahu, mereka jadi tahu yang mana harus diberesin duluan. Very good. Yang mana harus diberesin duluan. Kalau tetap digelapin, nggak dibahas, maka yang bagian itu akan tetap gelap dan mereka nggak bisa beresin. Ini yang kita perlu tahu. Nah, lanjut. Many times, our greatest ministry comes from our deepest pain. Ini Rick Warren yang ngomong dan ini tetap saya pegang. Saya sempat bilang, kalau misalnya memang kita harus bantu anak-anak kita untuk lihat konsekuensi, tapi akan ada momennya mereka nggak peduli. Akan ada momennya mereka jatuh, akan ada momennya mereka jatuh cinta dengan orang yang salah, tidur dengan orang yang salah, meminum obat yang salah, bergaul dengan orang-orang yang salah, dan lain sebagainya. Kalau mereka jatuh, mungkin kadang kita harus berbesar hati untuk mengizinkan mereka melakukan kesalahan. Kenapa? Karena kalau firman nggak mereka dengerin, biar realita yang kena sama mereka. Ya. Kenapa? Karena realita tuh kejam sebenarnya. Kalau saya selalu mikir, kalau firman Tuhan tuh kayak ibu kandung, realita itu kayak ibu tiri sebenarnya. Kejam, galak, menyakitkan. Yang cinta Tuhan aja sama realita hidup masih kesusahan, kalau boleh jujur. Apalagi beberapa dari mereka yang kayak kantong kresek Indomaret gitu, yang sok tahu gitu, maksudnya kayak ya gitulah. Saya berkali-kali harus izinkan mereka jatuh. Karena mereka memang nggak mau dengar. Tetapi saya juga mengetahui setelah mereka jatuh, pada waktu kita tetap bersama mereka, kita tetap mengasihi mereka, kita tetap stay sama mereka, walaupun mereka lagi nggak dalam keadaan terbaik. Saudara mau tahu nggak? Akan ada waktunya luka-luka terbesar mereka justru membawa mereka ke dalam pelayanan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Yes, amin. Slide berikutnya, saudara. Oh, belum ya? Oke, ini dan bahkan ada saudara mungkin pernah dengar ayat ini, dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tentu nggak ada yang mau anak-anaknya luka. Tapi kalaupun dia ambil keputusan yang salah, stay with them. Jangan tinggalin. Karena luka bisa aja ada gunanya. Luka itu seperti kendaraan yang bisa membawa mereka ke pelayanan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Semua luka perlu diberesin. Tapi nggak perlu dilupain. Nggak semua perlu dilupain. Karena luka itu seperti sebuah bensin untuk membantumu mengerti orang yang kau layani. Nih saya mau share ada satu core team saya lagi.
suatu saat tiba-tiba dia bilang dia mau keluar dari core team saya. Dia bilang bahwa dia tidak setuju dengan apa yang saya ucapkan. Dan padahal saya sudah bilang, kalau kamu nggak setuju ngomong aja, nggak apa-apa kok. Tapi dia bilang, sorry gue nggak setuju, kayaknya kita sudah nggak searah dan gue pamit, dia bilang. Saya jujur pertama agak shock juga, kok lu pamit tiba-tiba gitu sih? Kayak ngilang gitu aja. Kayak mantan gitu, masuk ngilang gitu. Terus belum apalagi misal tiba-tiba dia bilang dia janji hanya keluar dari core team, tapi ternyata dia juga keluar dari grup besarnya. Itu bagi saya ngerasa kok begitu ya. Tapi ini menarik. Saya memilih untuk berbesar hati dan saya bilang kalau kamu nggak beda visi, udah beda visi nggak apa-apa. Silakan. Gue harap kamu nemuin tempat yang lebih cocok bagimu. Tapi let me tell you something. Kalaupun someday kamu balik lagi, saya mau kasih tahu, we will still accept you. Wow. Saya ngomong dari awal, saya akan tetap terima. Very Untuk bagi banyak orang kan memang itu nggak mudah. Dia udah keluar, ya udah ngapain diterima lagi? Bikin lu susah aja. Tapi saya itu yang saya lakukan. Bahkan setengah tahun kemudian, pada tuh saya lagi berdoain rekan-rekan saya masing-masing via WhatsApp, saya voice note dia dan saya ucapkan kata-kata yang menguatkan bagi dia. Dia tidak balas. Dia cuma denger, dia nggak balas. Saudara tahu, 3 apa 2 bulan lalu, tiba-tiba dia cerita. Dia ngaku bahwa di momen itu lukanya dia lagi banyak sekali. Lukanya dia lagi banyak. Dan dia cerita bagaimana semenjak dia keluar dari kepemimpinan saya, dia sempat nggak percaya Tuhan. Tetapi hidupnya mentok. Dan akhirnya dia mulai kembali lagi. Pelan-pelan. Setelah setahun. Dan dia bahkan bilang, pada waktu lu kirim, Pastor, pada waktu lu kirim voice note itu, gue masih keras. Dia ngomong, gue masih keras. Tetapi setelah apa yang terjadi, dia membalik lagi ke Tuhan. Dan dia bilang, dia mengucap syukur, terima kasih kamu peduli, terima kasih kamu nggak ninggalin, terima kasih sudah menghargai saya. Dan itu, saya nggak ngapa-ngapain loh. Itulah kekuatan sebuah penerimaan yang tulus. Mungkin nggak dia bertobat, saya mana tahu dia bertobat apa enggak. Ada yang tahu? Saya nggak tahu. Tapi ini yang saya lakukan, bertobat nggak bertobat, saya tetap mengasihi dia. Itu yang saya lakukan. Kenapa? Karena itu Yesus lakukan di kayu salib. Apakah Yesus mati di kayu salib, dia tahu semua pasti terima dia? Belum tentu. Saya bahkan berani yakin, dia tahu bakal ada yang nolak dia. Tapi Alkitab jelas bilang, pada waktu kita masih berdosa, dia sudah mati bagi kita. Wow. Yang peduli, lu nolak, lu nggak nolak, peduli amat. I love you. I'll die for you. Wow. Ini. Dan juga makanya ini saya mau lanjut ke fase yang ketiga. Yaitu faith. Ya, boleh dilanjutin slide-nya? Faith. Saudara, saya mau share beberapa ayat ini. Gini, kita sudah dengar tindakan-tindakan praktis simple yang sebenarnya kita bisa lakukan. Kenapa? Karena memang sebenarnya simple. Dibilang, karena saya tahu, mungkin saudara-saudara di sini sudah tahu lah relevan bagaimana tentang gini gitu. Saya yakin semua sudah tahu. Tapi yang kita butuhkan kadang hanya sentuhan-sentuhan simple. Seperti yang saya bagikan. Makanya, dan sambil saudara mungkin sudah dengar ini, saya mau share sekali lagi apa yang Tuhan berani untuk lakukan demi saudara. Yuk kita buka di Keluaran 4 yuk. Sorry, ini salah. Keluaran 4. Keluaran 4. Di Keluaran 4. Ini tentang Musa. Diutus Tuhan. Dan seperti biasa, Musa kabur. Kalau misalnya, saudara, Tuhan sudah ngomong bahwa, Tuhan sudah memperkenalkan diri bahwa, hey, ini aku utus kamu bawa namaku, you'll be okay. Because I am with you. Tapi kalau saudara pikir Musa langsung say yes, saudara keliru besar. Karena dia enggak. Lalu sahabat Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepada aku dan tidak mendengarkan perkataanku? Mereka berkata,
bohong lu, Tuhan nggak menampakkan diri padamu. Hmm. Dan kalau saudara cek di ayat sampai ayat 4, saudara bisa lihat Tuhan tunjukin magic show di depan Musa. Ada magic show depan dia. Tongkat jadi ular, sehat jadi kusa, sehat lagi. Saudara bisa lihat Tuhan udah tunjukin magic show, udah tunjukin hal-hal bombastis. Dia masih nggak mau. Dia masih nggak mau. Dia masih bodoh amat. Lanjut boleh. Dan bahkan saudara sampai lihat kan, saudara bisa cek sendiri ayat-ayatnya. Tetapi yang paling indah dari sini, bukannya bagaimana Musa kecil hati, Musa merasa rendah diri, tapi bagaimana Tuhan tidak pernah menyerah pada Musa. Ya. Tuhan nggak pernah menyerah sama dia. Musa dia bilang, enggak, saya nggak pintar ngomong. Tuhan tetap rayu pelan-pelan. I'll be with you. Apakah pas Musa bilang, Tuhan saya nggak pintar ngomong, saya berat lidah, saya berat kata dari dulu sekarang sampai selamanya. Apa Tuhan bilang, oh sorry, gue salah, gue nggak tahu lu berat kata, oke gue cari orang lain nih. Tuhan nggak ngomong gitu. Tapi Tuhan bilang, I'll be with you. Yeah. Apapun kamu butuhkan, I'll prepare it for you. Yeah. Di sini saya lihat satu pribadi Tuhan yang tidak pernah menyerah. Tuhan aja nggak pernah menyerah sama Musa. Dan Tuhan pun nggak pernah menyerah sama kita. Kenapa? Tuhan mau keluarkan Musa yang asli. Saudara tahu nggak Musa pada akhirnya dia adalah penulis 5 kitab pertama di Perjanjian Lama. Yes. Makanya Tuhan tuh nggak menyerah karena dia tahu ada 5 kitab terjebak di dalam hidup Musa. Wow. 5 kitab, come on. Makanya dia harus berjuang. Dan saya nggak tahu apa yang terjebak di hidup saudara. Tapi Tuhan tahu. Makanya Tuhan nggak pernah nyerah. Di Amos 3 ayat 12. Ini satu ayat yang sebenarnya ayat penghukuman sebenarnya. Kalau saudara cek di konteks ayat ini ayat bicara soal perhukuman. Nah, beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Kalau saudara boleh cek di Amos ini. Saya mau kasih tahu, ini ayat bicara soal penghukuman. Tapi pada waktu saya lihat ayat ini, saya ngerasa ada sesuatu yang bergerak di hati saya. Karena ada statement, gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Pertanyaan saya, apakah gembalanya ini permisi dulu? Misi mulut singa, buka mulut dong, saya mau ambil domba saya. Enggak, dia pasti berantem dulu. Yes. Dia pasti buka mulut singanya. Yes. Saya berani yakin dia luka-luka. Tapi ambilnya apa? Cuma buat 2 tulang betis dan potongan telinga. Artinya mungkin dombanya udah nggak ada. Tinggal sisa-sisa. Tapi ini menarik. Tetap diperjuangkan. Karena walaupun tinggal 2 tulang betis atau potongan telinga, bagi si gembala, si domba ini adalah miliknya. Wow. Dan begitu pun yang menarik. Saya mau kasih tahu. Banyak di antara kita. Mungkin seperti 2 tulang betis dan potongan telinga. Udah tinggal sisa-sisa. Udah nggak dalam kondisi terbaik. Mungkin otaknya udah rusak. Mungkin udah terlalu banyak luka. Mungkin udah kena penyakit sana-sini. Karena kejadian di masa lalu. Tapi saya mau kasih tahu. Sang gembala agung itu adalah sang gembala yang akan berantem sama mulut singa demi mendapat kamu. Walaupun kamu tinggal 2 tulang betis. Tinggal potongan telinga. He will never stop. Wow. Amen. Amin. Amen. Amen. Wow. Saya nggak peduli. Saudara sampai di mana, saya nggak peduli seberapa luka hidupmu. Tapi sang gembala agung tidak pernah menyerah terhadapmu. Wow. Nggak pernah menyerah. Bahkan di Roma 11 ayat 29, dengan jelas dia ngomong, sebab Allah, Tuhan, tidak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Dia nggak pernah menyesali. Saya mau kasih tahu, bagi teman-teman hamba Tuhan yang banyak salah dan merasa payah, bagi teman-teman yang sudah hancur-hancuran, bagi yang lagi habis bensin, mau saudara pemimpin atau dipimpin, saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya atasmu. Dia tahu siapa dirimu. Dia kenal hatimu. Dia tahu detil. Kalau Tuhan sudah ampuni dirimu. Dia tahu bahwa kamu bisa salah.
Tapi dia tahu kamu bisa diampuni. Mhm. Bagi yang susah ngampuni diri sendiri, saya mau kasih tahu, keengganan mengampuni diri sendiri ada penghinaan terhadap Sang Pemberi ampun sejati. Wah. Wow. Kalau Tuhan sudah ampuni dirimu. Makanya saya berani bilang, pendosa adalah asetnya Tuhan. Bagaimana lewat mereka dunia bisa lihat bagaimana Sang Gembala Agung bisa membuat yang patah jadi yang tegak, yang rusak jadi kuat, bahkan yang terluka bisa berdampak yang indah. Mungkin saudara nggak percaya diri, mungkin saudara nggak tahu mau berbuat apa, tapi saya mau tutup dengan satu cerita. Mungkin ini cerita yang sangat relate bagi kita semua di sini. Ada satu ibu-ibu yang tajir melintir, baru beli handphone yang terbaik, handphone yang mahal. Nah, tapi yang menarik, si ibu ini, walaupun sudah beli handphone menarik, tetap termahal, dia tetap ngomong sama anaknya, Dek, ini gimana sih cara pakainya? Mami nggak ngerti, Mami ini begini-begini, dan anaknya malah akhirnya ngajarin. Walaupun ibu sudah pakai bertahun-tahun sekalipun, masih nggak ngerti. Ada yang bisa relate? Ada yang suka nerangin ke mamanya? Ada yang suka nerangin ke mamanya atau nerangin ke orang-orang yang ini gimana sih caranya? Atau mungkin ada barang yang orang-orang yang kita udah punya tapi kita nggak ngerti. Kenapa? Karena ini yang saya tahu. Hanya karena kamu punya satu produk, bukan berarti kamu yang paling tahu. Begitupun juga dalam hidupmu. Mungkin hidup ini milikmu. Mungkin hidupmu ini memang Tuhan berikan tuh. Tapi saya mau kasih tahu, hanya karena kamu punya hidupmu, bukan berarti kamu yang paling tahu. Kenapa? Karena gini, kalau handphonenya ini rusak, ini yang saya tahu ya, nggak banyak yang bisa benerin tuh handphone. Yeah. Biasanya mereka akan pergi ke dealer terdekat, dealer handphone itu, yang customer service handphone itu, untuk dibenerin. Kenapa? Karena tampaknya ini menarik. Yang paling tahu satu produk bukan yang punya, tapi yang bikin. Begitupun juga kita. Saudara tahu nggak? Mungkin hidup ini milikmu, tapi faktanya, saya mau kasih tahu, yang paling tahu hidupmu bukan kamu yang punya, tapi Tuhan yang buat. Yes. Amen. Come on. Dia yang paling tahu. Saya punya satu teman saya mabuk-mabukan sukanya. Kenapa? Karena mungkin ditinggal ayahnya dia jadi cewek agak bandel mungkin bagi ukuran orang Kristen gitu ya. Nah, tapi menarik gini. Dia suka minum alkohol kebanyakan dan akhirnya dia itu banyak luka. Akhirnya dia sempat masuk rumah sakit. Kenapa? Karena lukanya dia ada luka di ususnya. Padahal dia teman-temannya sudah bilang ke dia, "Lu jangan minum kebanyakan. Jangan, nanti itu lu parah nanti." Tapi orang-orang dia selalu bilang, "Oh enggak, gue tahu badan gue tahu yang badan gue batasnya di mana." Tapi saya mau kasih tahu, fakta bahwa dia masuk rumah sakit gara-gara minum alkohol kebanyakan membuktikan dia nggak tahu badannya seperti apa. Yes. Faktanya loh, dia masuk rumah sakit. Kenapa Tuhan lebih patut dipercaya dibanding perasaanmu? Karena dia satu pribadi menciptakan. Dia tahu persis lekuk hidupmu. Dia tahu detil lekuk hidupmu. Jadi saya mau kasih tahu. Yuk, boleh lanjut slide-nya. Silakan. Dimanapun dan apapun situasimu, Tuhan tidak menyerah, tidak menyesal, dan tetap mempercayaimu. Dia tahu persis siapa dirimu. Loh, kamu tidak selalu tahu siapa dirimu. Karena yang paling tahu satu produk bukan yang beli, tapi yang buat. Jangan menyerah terhadap dirimu sendiri dan orang yang kau pimpin. Jangan menyerah. Perasaanmu boleh down. Kau mungkin boleh merasa nggak dalam keadaan terbaik. Tapi saya mau kasih tahu, kamu bisa mengandalkan realitanya Tuhan. Karena untuk pertama kalinya, realita lebih indah daripada mimpimu. Kamu mimpi apapun, tapi realitanya Tuhan menaruhmu dalam nilai yang tinggi. Menaruh engkau. Bahkan engkau indah di matanya dia. Kau luar biasa. Kau diciptakan dengan tujuan. Kau kuat. Kau dipercayakan. Bukan karena apa-apa. Karena dia tahu persis siapa dirimu. Saya mau kasih tahu. Siapapun, apapun kondisimu.
don't you give up on yourself. Tetaplah melayani, tetaplah bersabar. Jangan menyerah, karena Tuhan tidak menyerah terhadapmu. Dan Tuhan juga tidak menyerah pada anak-anak yang kau pimpin. Salam Tuhan memberkati. Wow. Wow, boleh tepuk tangan dong. Wow. Man. Kan apresiasi buat Pastor Regu Lewi. This is gold, man. Seriously. Yes. Iya, jadi So deep. teman-teman beruntung banget ya. Ya, Ya. malam Bisa ini dengar sesuatu yang sangat-sangat Dalam. di Powerful. breakdown, sangat dalam ya. Dalam. Ya. Mm-mm. Thank you so much, Pastor. Thank you so much. Thank you so much atas kepercayaannya. Wow. Sangat diberkati saya. Sangat Saya sangat diberkati. diberkati. Bro, belajar apa nih? Nama Tuhan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Kayaknya semua hampir mau kutulis itu. Hampir semuanya. Kan hampir semuanya dicatat gitu. Oke, nah. Hampir semuanya dicatat. So, teman-teman, ini waktunya Q&A. Ya. Jadi teman-teman Susah nih yang Q&A. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan bisa Pertanyaan. tulis di kolom chat. Yes. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Bro. Oke. Kita akan bacakan. Mhm. Jadi bisa dijawab oleh Pastor Regu Lewi ya. Aha. Oke, saya bacakan ya. Saya mau tanya, saya sangat setuju kalau bayi rohani bisa dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tapi untuk masuk core team, saya masih bingung. Karena ada ayat di 1 Timotius 3 tentang syarat penilik dan diaken. Nah, menurut Kak Reguel gimana korelasinya nih? Atau core team tidak berhubungan dengan 1 Timotius 3 ini? Thanks, Kak. Oke, saya tahu. Pertama, saya harus jelasin dulu bahwa core team ini dia bukanlah masuk kategori penilik atau diaken. Dia core team ini masuk dalam core team yang produksi. Dia mungkin bukan dalam posisi yang tertinggi. Jadi yang saya tahu setiap kali orang firman Tuhan bilang yang memang hidupnya harus beres itu yang diaken, elders, penilik itu yang di posisi-posisi yang dipertanggungjawabkan oleh jemaat. Tapi mereka memang core team saya ini adalah memang jadi gini, pelayanan saya ini memang belum sempurna. Jadi memang karena memang dari awal, saya mau kasih tahu, dari awal ini memang tujuan saya adalah menjangkau orang-orang yang bisa dibilang urban, yang memang gaya hidupnya tidak selalu kudus, tidak selalu dalam keadaan terbaik mereka. Maka saya tidak bisa sepenuhnya cari yang paling bagus. Karena percaya atau enggak, orang-orang yang saya pimpin itu, dari walaupun dia masih ngerokok dan gimana pun, dia yang paling siap, jujur aja. Jadi memang orang-orang yang saya pimpin, saya kadang ngerasa bahwa saya seperti Daud yang pas masuk ke Gua Adulam, itu isinya tuh pencuri, isinya tuh yang nyolong, isinya tuh yang kabur, dicari-cari penagih utang. Itu tuh saya rasain kayak gitu tuh. Ini yang saya pimpin ini nggak sempurna. Kenapa saya mengizinkan mereka untuk awal-awal? Karena saya tahu persis bagaimana kasih karunia mampu mengubahkan seseorang. Wow. Makanya saya memilih untuk tutup mata dan percaya. Dan yang saya tahu gereja di Timotius itu memang dia bisa dibilang pemimpin muda. Jadi sangat penting bagi dia untuk punya elders yang tepat. Jadi memang itu benar banget. Someday kalau kalian punya gereja, pilihlah pemimpin-pemimpin yang terbaik. Tapi saya harus jujur, untuk sekarang pemimpin itu, mereka-mereka itu yang terbaik. Artinya apa? Yang mereka pimpin lebih buruk lagi sebenarnya. Yang saya pimpin nggak semua dalam keadaan terbaik. Ini saya share sedikit ya. Beberapa di antara mereka yang datang masih punya sexual lifestyle yang nggak selalu baik. Saya jujur aja. Salah satu orang yang saya pimpin dulu pernah punya buku harian isinya catatan-catatan tentang daftar pacarnya dia dari kecil sampai sekarang. Wow. Jadi semuanya pernah jadian sama dia, didaftar sama dia. Ada 70 atau 80-an orang katanya. Jadi yang saya hadapin jujur orang-orang kayak gitu. Kalau saya maunya juga saya dapat yang proper gitu, biar saya nggak usah kepikiran terlalu banyak gitu. Tapi itu kemewahan yang saya belum dapat. So ya itu korelasinya. Tapi kalau misalnya kamu memang ada orang-orang yang baik, memang kamu dikelilingi orang-orang baik, percaya sama mereka. Karena mereka, apalagi kalau mereka sudah kesetiaan mereka sudah jelas, sudah sering, sudah terbukti kesetiaannya, pilih yang kayak gitu. Kalau saya masih belum bisa. Ini walaupun mereka masih berandalan, tapi setidaknya mereka setia. Itulah.
Itu sih, itu kelebihan kekurangan realita pelayanan yang saya hadapin. Oke. Ya, semoga itu menjawab ya. So good, so good. Sangat menjawab. Jadi teman-teman kalau ada mau pertanyaan silahkan di chat di di Q&A kita ya. Bisa diketik pertanyaannya ya. Jadi paling aman kalau punya komsel namanya Adulam aja ya. Adulam. Penuh kasih karunia. Adulam Community Church. ADC dong. Itu lucu sih. ADC ya. Ada lagi atau Silakan, Bro, baca, Bro. ya? Jadi baca. Pastor, ini ada yang kontak saya tanya gimana kita membangun keseimbangan antara disiplin dan kasih karunia, dan kebetulan saya ada di komunitas yang banyak disiplinnya, dikit-dikit salah, diskorsing, nggak boleh pelayanan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gimana menjaga agar 2 bulan skorsing. Agar dua sisi ini bisa tetap seimbang gitu. Pertama gini, kita harus mengerti kenapa disiplin itu penting. Oke, kasih karunia tidak meniadakan disiplin. Iya. Ini ada sesuatu yang sangat penting karena untuk membangun apapun yang kamu lakukan itu kamu membutuhkan disiplin. Oke. Jadi kalau dari pendapat saya pribadi, saya akan jujur, saya tidak lihat disiplin itu bertabrakan dengan kasih karunia. Ya. Saya tidak lihat. Ya. Karena saya harus jujur, saya terpaksa jadi disiplin bukan karena saya mau, tapi karena saya perlu. Kalau saya nggak lakukan hal ini, banyak hal-hal yang Tuhan percayakan ke saya akan berantakan. Jadi saya tahu mungkin beberapa gereja caranya terlalu keras sampai skorsing dan sebagainya. Saya mengerti. Tetapi coba dilihat dengan baik. Kenapa disiplin itu sebegitu diperlukan? Karena melayani Tuhan pun itu membutuhkan sebuah konsistensi, membutuhkan sebuah komitmen. Karena nggak ada yang mudah. Nggak ada yang mudah. Jadi bagi saya ajak dirimu untuk lihat sisi yang baiknya, sisi baik dari disiplin itu. Tapi juga kalau misalnya kamu juga lihat, kalau misalnya beberapa disiplin terlalu berlebihan atau harusnya nggak dihukum seperti itu, mungkin kalau misalnya memang kamu punya suara dan kamu dipercaya, kamu sudah lakukan tanggung jawabmu dengan baik, nggak ada salahnya ngobrol dengan orang-orang yang di atasmu yang mempercayai kamu. Tapi kamu harus tahu dulu di dalam leadership, orang-orang yang bersuara, yang bisa bersuara dan dengar pemimpinnya, ada orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau kamu berbicara sama pemimpin kamu harus pastikan kamu bisa dipercaya. Pastikan memenuhi ekspektasi mereka. Pastikan bahwa apa yang mereka minta kamu lakukan. Karena gini, ini yang saya tahu. Jika seorang pemimpin juga membutuhkan orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau dia lihat kamu bisa dipercaya, dia akan buka telinganya untuk suaramu. Biasanya sih begitu. So, cara membalansnya adalah itu. Mengerti disiplin itu baik, disiplin tidak bertabrakan kasih karunia. Kalau misalnya ada skorsing yang berlebihan, kalau kamu orang yang bisa dipercaya dan kamu punya suara di komunitasmu, coba obrolin pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Karena mengubah sebuah sistem, mengubah semua budaya di gereja itu tidak mudah. Ya, betul. Bahkan, saya harus jujur, kadang beberapa senior pastor, gembala paling utama pun tidak semudah itu bisa mengubah. Ya. Jadi kamu juga harus berbelas kasihan pada gerejamu. Itu sih. Memang nggak mudah ngubahnya. Saya sudah nemuin banyak orang bilang, kalau jadi gembala harusnya bisa mengubah banyak hal. Terbukti enggak tuh. Banyak. Saya sempat dengar lah beberapa senior pastor cerita ke rekan-rekan saya ini paling atas kok, saya nggak bisa ngubah banyak. Emang nggak bisa. Nggak mudah. So itu, saya harap itu membantu ya. Wow. Oke, luar biasa. Mantap. Jawabannya. Mau ada pertanyaan lagi berikutnya? Ya, ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau kita di suatu titik merasa capek atau lelah dalam sebuah pelayanan, apakah kita boleh istirahat sejenak? Sabbatical gitu kali ya. Atau mungkin sahabat maksudnya kali ya. Sabbatical maksudnya ya. Oke. Short break. Short break. Oke, pertanyaannya satu dulu. Kamu capeknya kenapa?
Nah. Ayo. Capeknya kenapa dulu nih? Kalau capek karena memang tugas pelayanannya udah terlalu banyak. Kamu nggak bisa membalance pelayanan kamu dengan hidup kamu dengan baik. Ya mungkin kamu bisa minta sama gembala kamu untuk coba, boleh nggak saya kurangin sedikit untuk sementara ada sesuatu yang terjadi di hidup saya. Tapi kalau misal kamu capeknya karena dongkol, makan hati di pelayanan. Kalau saya sih ya, mendingan daripada capek begitu, capek hati diberesin, diajak ngomong orangnya. Wow. Soalnya kalau mau capek, saya akan jujur, saya juga pernah capek pelayanan, tapi capeknya bukan karena saya kesel sama orang. Capeknya karena emang capek banget. Emang saya pernah momen-momen bulan Juli kemarin, saya ambil waktu 1 minggu benar-benar buat istirahat. Kenapa? Capeknya setengah mati saya. Saya ngerasa tuh kerjaan saya tuh bukan dari jam 9 sampai jam 5, tapi dari mulai sampai selesai. Aduh Tuhan, saya butuh istirahat. Sampai saya sampai to the point saya hampir burn out. Kalau itu saya harus bijak. I have to take a short break. 1 minggu. 1 minggu di situ saya membegokan diri saya. Nonton, tidur, makan, mungkin baca Alkitab, lakukan hal-hal yang saya suka. Memang waktunya istirahat. Istirahat juga Alkitabiah kok. Bukan yang bikin istirahat. Makanya sebelum kamu lelah di pelayanan, cek baik-baik hati kamu. Kenapa kamu lelah? Karena alasanmu lelah itu yang akan bisa kamu dari alasanmu kamu bisa lihat. Mendingan kamu istirahat, atau malahan kamu harusnya curhat, atau malahan memang kamu harusnya tetap stay, tetap konsisten, karena memang kamu sedang dilatih. Saya harap itu membantu. Wow. Pastor, saya ada pertanyaan ini. Silakan. Tadi Pastor Riguel kan mengutip dari Rick Warren yang pelayanan terbesar kita itu datang dari luka terdalam kita. Ini ada pertanyaan. Seringkali ketika kita itu luka atau sedang dalam kondisi luka, kita nggak bisa melihat bahwa itu kelak bisa jadi pelayanan. Gitu kan. Ini menarik. Nah, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tetap kuat ketika kita sedang ada di luka itu? Kan biasanya endingnya tuh baru tahu bahwa ini kelak akan jadi pelayanan kita. Tapi ini kalau justru sedang di dalam luka itu, kan seringkali nggak bisa melihat banyak hal, nggak bisa melihat masa depan bahkan, apalagi pelayanan dari luka itu. Apa solusinya atau tipsnya di situasi yang seperti ini? Saya mau kasih tahu, jalanin aja. Kamu tidak perlu memikirkan bahwa someday luka ini bisa jadi masa depan. Sekali-sekali boleh dipikirin. Tapi pada faktanya, pada waktu kita di dalam lembah itu, kita nggak bisa sepenuhnya merasakan. Oke, saya harus jujur. Nggak semua di antara kita bisa melihat masa depan. Tapi ada satu yang kita bisa lihat. Bahwa Tuhan nggak pernah menyerah sama saya. Wow. Saya juga pernah ngalamin banyak luka di hidup saya dan lukanya parah. Beberapa lukanya butuh waktu tahunan untuk sembuh. Apakah saya mikir suatu saat ini pasti bisa jadi obat untuk orang lain? Enggak, boro-boro kepikiran. Boro-boro. Tapi ada satu yang saya bisa pegang. Di dalam lembaga kekelaman, di dalam kesenangan, di atas gunung, di bawah lembah. Tuhan yang saya sembah, nggak pernah ninggalin saya. Perasaan saya lagi nggak baik, hati saya lagi nggak mudah. Perasaan saya lagi buruk, tapi saya tahu Tuhan saya lebih besar dibanding perasaan saya. Wow. Cuma itu yang saya lakukan, karena beberapa luka memang harus diberesin, tapi memang butuh waktu juga. Betul. So, kasihilah dirimu, berbaik hatilah dengan dirimu. Kalau misalnya memang lukanya masih butuh waktu, take your time. Take your time untuk sedih, merenung, merefleksikan. Karena luka pun harus dihadapin, jujur aja. Kalau nggak dihadapin, luka itu akan terus ada. Saya nggak mau itu terjadi. So, harap itu menjawab. So good. Mantap Wah, ini banget. yang tanya makin banyak nih Pastor ya. Oke. So ini ada yang tanya, jadi
Kak, gimana sih caranya supaya teman kita bisa terbuka sama kita, Mhm. supaya bisa menolong mereka? Karena memang mungkin biasanya as a pastor gitu, as youth pastor Mhm. sering kita tanya, "Hai, apa kabar?" gitu. Hmm, "Baik, ada pergumulan baik. nggak?" "Iya, ulangannya susah." Gitu doang. Hmm. Gitu kan kayaknya luaran doang gitu ya. Padahal ternyata ada Yes, darker secret betul. yang seperti gimana caranya supaya pastor Mhm. seperti pastor nih ya, jadi orang-orang bisa terbuka secara Iya. darker secretnya tuh dibuka gitu ya, Mhm. bisa Bisa trust sama trust, bisa pastor percaya gitu. gitu. Mhm. Ya itu pertanyaannya ya. Bagi saya sih 2 hal sih, gampang. Itu nggak sulit kok, percayalah. Yang pertama memang pastikan hidupmu, kalau misalnya memang kamu bicara keterbukaan dan bisa terima keterbukaan, pastikan hidupmu memang bisa handle keterbukaan itu dulu. Ya, Pastikan so good. perkataanmu dan kehidupanmu itu sama, pastikan Mhm. dulu satu. Ya. Nah, kalau itu udah sama, yang kedua, kadang kita perlu bicara dengan jujur ke mereka bahwa, "Hey, tanyanya jangan gimana kabar kamu, tanyanya gimana." Mungkin tanyanya perlu kayak, "What's your story? Mhm. What's your story? Apa Mhm. cerita yang sedang kamu alamin? Mhm. Ada? Kalau kamu cerita, I would love to hear that." Mhm. Karena seringkali yang saya temukan sih gitu ya. Saya bicara di satu orang gitu misalnya, orang tahu saya hamba Tuhan, tapi begitu kalau saya nanya gimana kabar kamu, ya baik sih, kadang nggak baik juga. Tapi kalau misalnya mereka berkali-kali, saya kadang nanya, apa cerita kamu minggu ini? Biasanya mereka, kalau mereka memang percaya sama kita, mereka memang tahu, mereka melihat bahwa kita itu memang terbuka sama pesan-pesan apa yang mengerikan sekalipun, biasanya mereka akan cerita sih. Hmm. Jadi tergantung dari situ. Dari situ sih bisa sih. Hmm. Karena kita harus mengerti bahwa orang-orang kita pimpin itu sangat sensitif. Ya. Hmm. Sensitifnya itu luar biasa. Hmm. Kalau misalnya kita ngomong soal penerimaan, tetapi kita ngomong di depan, di belakang mimbar misalnya ngobrol biasa, kita seakan-akan ngasih statement-statement yang keluarin sinyal kita seolah-olah tidak menerima atau tidak berusaha mendengar, itu sinyal itu akan mereka tangkap. Jadi kadang sebenarnya yang paling penting bagi mereka bukan apa yang kita katakan di mimbar, tapi bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Kalau yang saya lihat kenapa saya dipercaya sih karena dari awal, dalam situasi apapun, ngobrolin apapun, saya selalu ajak orang, tiap kali mereka cerita ke saya selalu ajak orang untuk, coba kamu lihat dari sisi lain deh, coba kamu begini deh, coba kamu begini. Saya tidak langsung bilang, harus begini, dan tampaknya itu yang membangun kepercayaan. Dan itu nggak bisa sekali, harus berbulan-bulan, Wow. bertahun-tahun. Jadi memang itu kehidupan integritas. Dan pertanyaannya, kalau misalnya mereka pun tidak cerita, masihkah kamu mau melakukannya? Itu sih. Karena saya jujur, kalaupun mereka nggak cerita sama saya akan tetap jadi orang berpikiran terbuka. Yes. Saya mau tetap ajak orang mikir terbuka. Saya mau ajak tetap orang untuk bisa menerima. Saya mau ajak orang untuk tetap bisa open sama siapa diri mereka, dan saya mau mencoba mendengar dengan baik. Walaupun mereka nggak cerita sama saya. So, saya rasa itu yang saya pelajarin ya. Semoga itu membantu loh. So good, so Yes. good. Ya, Oke? tadi kan kita bicara soal acceptance ya, penerimaan ya. Ya. Nah ini kan mungkin dari sisi kita sebagai leaders-nya. Mhm. Saya percaya bahwa apabila suatu komunitas benar-benar tidak hanya leaders-nya, tapi juga setiap members yang ada, anggota yang ada juga memiliki karakter yang sama atau sikap yang sama, acceptance yang kuat. Saya percaya di situ kan Tuhan akan nambahkan jiwa-jiwa kan ya, Tuhan akan nambahkan pertumbuhan di sana. Nah, mungkin bisa nggak kasih tips buat kita semua ya, bagaimana membangun sebuah environment, sebuah culture gitu ya, acceptance di sebuah komunitas gitu loh. Iya, iya, iya. Itu benar banget ya. Mhm. Karena, ada leader-nya yang accept, tapi ternyata Bawahnya. orangnya tetap keluar Nah karena, itu. orang-orang di sekelilingnya ternyata nggak terima gitu, Betul. Pastor. Oke, saya ada beberapa cara praktis yang saya sudah coba dan ini ternyata lumayan berhasil juga. Saya sih akan lakukan namanya culture talk. Culture talk itu mungkin mungkin saya jadi gini, setiap Selasa saya ngomong sama beberapa leader saya, setiap Selasa malam, tapi hari ini saya bilang saya izin kayak kita nggak bisa. Saya selalu ngomong tentang culture, leadership culture. Salah satu openness ya, saya buka dari firman Tuhan, saya share
Dan itu justru harus diomongin. Itu harus diomongin karena memang gini, kalau misalnya orang dari awal tidak accept, dari awal mereka memang untuk mengubahnya itu nggak mudah. Betul. Jadi memang dari setiap Selasa misalnya ada satu hari bahas soal culture talk, bahas dengar pendapat mereka, kita keluarin pertanyaan-pertanyaan yang bikin mereka berpikir, itu yang harus diomongin dari awal. Karena mereka pun biasanya punya alasan kenapa mereka nggak terima biasanya. Ya, itu dia. Ada alasan biblical yang mereka percaya, mungkin ada alasan pemikiran-pemikiran mereka, mungkin mereka pahit sendiri, mereka pengen diterima, mereka nggak bisa, ada orang nggak terima mereka, ya mungkin, ya jadi itu dialog-dialog itu. Saya rasa ngobrolin budaya, culture talk, mungkin sejam tiap minggu itu cukup sebenarnya. Yang penting mulai diobrolin, yuk kita saling mengingatkan, maksudnya yang penting itu mulai dibahas. Dan mungkin nggak bisa sekali seminggu, harus untuk beberapa lama. Karena anggur yang tua itu baik. Kebiasaan tuh nggak mudah diubah, makanya kebiasaan yang buruk harus dikalahkan dengan kebiasaan yang baik. Saya rasa bisa dimulai dari situ. Biasanya sih kalau sudah dimulai nanti bakal ada riak-riaknya, bakal ada eskalasi, bakal ada obrolan-obrolan. Nah, di situ harusnya para pemimpin tahu mau ngapain. Biasanya sih. Wow. Saya jadi makin penasaran dan ingin ingin tahu lebih lagi ya. Pastor, saya ingin tanya kaitan antara keterbukaan dengan pastoral. Yang ingin saya tanyakan, kira-kira kalau orang itu sudah di komunitas pastor ya, udah terbuka, tadinya dia pelayanan nih, kita percayakan dia banyak hal. Setelah terbuka kita tahu betapa hancurnya dia, istilahnya gitu ya. Kemudian apa yang pastor lakukan? Apakah tetap dipercaya gitu ya? Siapa tahu itu pergumulan ini juga seringkali kan ada di kita, ada di banyak hal. Kita pengen tahu aja yang pastor lakukan gitu dengan situasi seperti itu. Pertama, saya mau kasih tahu, cara ini saya nggak tahu bisa dilakukan di semua gereja atau enggak ya. Oke. Tapi ini yang saya lakukan. Apakah kalau misalnya dia tidak melayani, dia makin dekat sama Tuhan? Itu pertanyaan saya. Sekarang gini, dia berdosa dan dia melayani. Kita suruh dia istirahat pelayanan. Pertanyaan saya, kenapa kita nggak suruh dia berhenti berdosa aja? Kemarin-kemarin juga berdosa, masalahnya nggak ketahuan aja ya. Kenapa suruh berhenti aja? Maksud saya gini, ini poin saya loh. Kenapa kebiasaan yang baik diberhentiin? Kenapa nggak hilang kebiasaan yang buruk? Wow. Itu poin saya sih, maksudnya. Saya tahu bahwa pergumulannya itu nggak mudah. Kalau saya mau gila ya, yang lagi liar itu, misalnya saya punya gereja ibadah saya 5, saya akan suruh dia 5-5-nya dia ibadah. Pelayanan. Supaya tiap hari didengar khotbah. Hukumannya udah 5 ibadah dengar khotbah aja terus. Kan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Suruh deh, lu dengar khotbah terus. Mulai sekarang basis ntar dulu, lu melayani 5 ibadah. Itu hukumannya. Mendingan gitu. Ini menarik nih, pelayanan sebagai hukuman. Pelayanan sebagai hukuman. Saya mendingan dia khotbah terus. At least di situ orang-orang liatin dia. Di situ dia akhirnya, dan di situ itu saya rasa tamparan terbesar bagi orang pendosa adalah saat dia sadar bahwa Tuhan terima dia dan Tuhan juga bermasalah sama dia. Itu wow, so good. Gampang rasanya. Jujur aja dengan segala hormat ya. Ya, itu. Mantap. Itu yang saya lakukan. Oke, luar biasa. Bro, Pastor, ini ada pertanyaan lagi nih. Saya mau tanya, apa yang harus kita lakukan di saat kita ada di keadaan yang lemah dan kita butuh mentor atau kakak rohani di gereja, tapi ternyata di gereja itu kita belum menemukan kakak rohani yang bisa mengerti kebutuhan anak muda. Very good. Bagus, good question. Ya, pertanyaan saya juga punya mentor dan mentor saya nggak cuma satu. Jadi kalau dari saya sih mentor itu memang perlu ada yang dari gereja supaya kita bisa searah sama apa yang kita dapat dan sebagainya.
Tapi nggak ada salahnya punya mentor di luar kok. Especially kalau dia tidak bertentangan sama gerejamu. Ya. Karena saya sendiri secara personal, mentor saya banyak. Sebagai hamba Tuhan muda, saya membutuhkan diri saya dipimpin. Sepertinya Sepertinya ada jaringan ya, ada jaringannya. masalah di jaringan. Halo? Oke, Oke, iya. Pastor Sorry. Iqbal? Tadi Oke. ada Oke. yang hilang. oke. Ya. Jadi saya sendiri membutuhkan itu. Jadi kamu kalau mau punya mentor di luar, asal ya sebisa mungkin jangan bertentangan sama gereja, nggak apa-apa. Ya, tapi saya juga mempercayai nggak ada salahnya punya mentor yang berbeda. Mhm. Saya punya mentor untuk leadership, saya punya. Wow. Saya punya mentor untuk Mhm. teologi, saya punya. Hmm. Mentor untuk small group, saya punya. Jadi memang saya sebagai hamba Tuhan muda, saya rasa yang perlu banyak saya lakukan itu bertanya. Gue jujur aja. Supaya apa? Supaya saya, karena gini, mereka yang lebih tua dari saya itu mungkin sudah hidupi hal-hal yang saya baru mau hidupin. Iya. Ya, daripada Ya. saya ribet harus jatuh di lubang yang sama seperti mereka yang lakukan, kenapa saya nggak nanya mereka? Bagus. Itu aja sih logika saya sih. Simple memang, tapi kan gini, jatuh pun harganya mahal maksud. Saya memang pernah bilang bahwa luka itu memang bisa Tuhan pakai. Tapi saya harus jujur, beberapa luka nggak layak untuk dilukai. Maksudnya, beberapa luka tuh nggak layak bagi saya. Kalau saya bisa nanya sama orang, mereka bisa kasih hikmat pada saya dan bisa bikin saya belajar. Apa yang saya mesti jatuh? Itu loh. Itu saya harap itu membantu. So it's okay. So good. So good ya. Luka yang nggak harus dilukai, apalagi pas lagi sayang-sayangnya, bro. Ada. Wadidaw. Itu harus dengerin Pastor Anton tentang pengajaran relationship Iya, itu. iya. Itu lagunya dia. Yang apa, ego? Bukan, like sedang sayang-sayangnya. Sedang sayang-sayangnya. Oke, the last one, bro. Pertanyaan Terakhir. karena kita ternyata waktunya udah hampir Iya, di iya. penghujung ya. Ini mungkin ada yang bingung tentang luka itu ya. Mhm. Pastor, luka yang mana yang bisa jadi berkat dan luka mana yang harusnya itu Keren. sebenarnya yang tadi Pastor bahas itu luka yang nggak perlu itu. Bisa mungkin Oke. lebih dijelasin aja. Pertanyaan saya. Ini saya akan jawab pertanyaannya dengan pertanyaan ya, boleh ya? Boleh. Apakah kita harus kena narkoba dulu untuk tahu narkoba itu buruk? Wow. Itu dulu. Apakah kita harus kena dulu? Apa kita harus kena drugs dulu untuk tahu drugs itu buruk? Enggak. Kita bisa dengar dari orang lain. Apakah kita tahu? Apakah kita harus kasarnya gini? Kalau yang mau menikah, apakah kita harus cerai dulu untuk tahu bahwa cerai itu sakit? Apakah kita? Nah itu beberapa luka yang menurut saya gini, luka mana yang nggak layak untuk dilukai, yang dijalani adalah luka yang kemungkinan bisa bikin rusak permanen. Satu yang jelas dari saya itu drugs, obat. Kedua, masalah soal finansial. Masalah finansial ini harus hati-hati bener-bener. Sekali kamu nggak bisa dipercaya masalah finansial ini mengerikan, jujur aja. Tapi kalau misal lukanya masih dalam relationship, lukanya mungkin, yang penting lukanya itu jangan sampai ada hubungannya sebisa mungkin jangan sampai ada hubungannya sama integritas sih, tentang bohong dan sebagainya. Kenapa? Karena gini, sekali mereka tahu kita nggak bisa dipercaya, gini, kasih karunia akan selalu ada. Saya mau kasih tahu. Tetapi pada waktu kamu, apalagi kebohonganmu itu menjadi sebuah habit, maka sangat sulit untuk orang percaya lagi. Ingat, konsekuensi akan selalu ada. Kasih karunia selalu ada, konsekuensi akan selalu ada. So, drugs, integrity problem, financial problem, dan relationship, kalau bisa masalah-masalah itu dihadapin dari awal misalnya. Makanya bimbingan pranikah itu penting, sangat penting. Dan juga kalau bisa, ini tips saya untuk para teman-teman yang masih jomblo atau punya relationship ya, karena saya juga
founder dari satu akademi namanya Ngegas TP saya Academy. Banyak bahas soal relationship juga. Wih. Banyak-banyaklah bertanya di awal. Hmm. Banyak-banyaknya bertanya, kenali siapa yang jadi pasanganmu. Kenapa? Supaya begitu pas udah mau lebih serius, tiba-tiba kamu ternyata sadari kamu ternyata jadian sama orang beda banget. Karena sampai detik ini tadi sebelum saya mulai di Unlimited Fire Empowering Class ini, masih ada orang konseling sama saya soal relationship. Masih ada. Jadi hal-hal yang bikin rusak permanen itu saya sangat encourage untuk jangan sampai. Sebisa mungkin. Caranya, kalau ada hal-hal yang saya tidak bisa sebutin karena memang terlalu banyak. Tapi kuncinya kayak gini. Kalau misalnya ada satu luka yang kamu alamin, kira-kira kamu bisa balik ke titik nol nggak? Itu. Kalau luka yang nggak bisa bikin kamu balik ke titik nol, kalau usulan saya, sebisa mungkin jangan. Kalaupun kamu kembali, bisa, Tuhan masih bisa pakai. Tapi teman-teman saya, apalagi yang drugs, itu lukanya setengah mati. Udah hancur-hancuran. Jadi itu. Wow. Boleh dong kita tepuk tangan. Berikan apresiasi buat Pastor Raguel Lewi. Waktunya cepat banget ya bro, rasanya pengen Waktunya lanjut. nggak kerasa. Aduh, kita benar-benar nih kenyang nih bener ya. Kenyang. Nanti kalau Sangat. sudah bisa conference yang offline, beliau harus kita culik Iya ke dong. Semarang. Sangat memperlengkapi. Yes. Wow. Yuk. So ini waktunya kita teman-teman untuk worship together ya. Berdoa So Pastor Raguel Lewi leads us to worship Him dan berdoa dan buat berdoa untuk kita semuanya. semua peserta. Oke. Yuk kita sama-sama ya. Kami gak bisa lari dari Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat Pergi menjauhi roh-Mu yang suci, yang sahabat. Amin. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Katakan sama-sama yuk. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, katakan sama-sama, bahkan seluruh pengabdianku. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saya berdoa bagi teman-teman semua. Kau harus mengerti bahwa sampai kapanpun, entah kau yang melayani atau dilayani, tidak pernah mengubah kenyataan bahwa Tuhan menaruhmu dalam nilai yang tinggi. Tuhan gak pernah menyerah terhadapmu. Tuhan mengasihimu dan Dia memperlengkapimu. Kau mungkin gak sempurna, kau bisa buat salah, tapi kau pun layak diampuni. Kau bisa diampuni. Tantangan akan selalu ada, tapi ada yang lebih kuat dari tantangan, yaitu Tuhan. Tantangan bisa aja hilang, tapi Tuhan akan selalu bersertamu. Tuhan, saya mau berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin yang Kau pilih, Tuhan, memperluas kerajaan-Mu. Help them know you are near, Lord, lebih dari apapun. Bantu mereka untuk bisa melihat bahwa Kau selalu dekat. Biarlah mereka bisa memiliki hati seperti hati-Mu, Tuhan. Bahwa emang gak mudah, Tuhan, gak mudah sama sekali, Tuhan. Tapi biarlah mereka punya hati seperti hati-Mu. Because it's never been easy untuk melayani, Tuhan. Tapi biarlah mereka menyadari bahwa segala sesuatu, siapapun, itu indah di mata-Mu, Tuhan. Walaupun mereka masih berdosa, walaupun mereka nggak dalam keadaan terbaik mereka, walaupun mereka mungkin masih tobat kumat, ke gereja melayan tapi masih bandel, Tuhan. Tapi saya harap, Tuhan, tolong Tuhan, ajar mereka untuk punya hati seperti-Mu, karena nggak mudah, Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Kau menaruh kami dalam nilai yang begitu tinggi. Terima kasih atas Unlimited Fire Youth Conference Empowering Class. Terima kasih untuk semua yang melayani. Terima kasih udah membayar harga untuk agar acara ini bisa jalan, Tuhan. Agar setiap anak-anak Tuhan bisa diperlengkapi. Thank you, Lord. Biarlah pesan ini berkumandang di mereka. Engkau nggak pada menyerah sama kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus Kau belum selesai berbicara. Speak to us. Sampai sini, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amen. Wow. So blessed. Bro, ini sebelah saya lagi nangis nih. Thank you. Seriously, we felt God presence so Yeah. strong. Ya. Thank you so much. Mhm. Thank you so much. Yuk sekali lagi teman-teman bisa kasih Berikan apresiasi tepuk tangan Tepuk untuk tangan Pastor digital. Lewi. Boleh apa kasih jempolnya digital. Aduh, luar biasa, Yes. luar biasa. Thank you so Terima much. kasih Pastor Lewi. Kami percaya bahwa ini kepercayaannya. ya Sampai teman-teman ketemu di ya. sini juga pasti diberkati banget. Saya juga pribadi diberkati, kami semua diberkati. Iya. Dan kami juga merasakan bahwa di tempat ini pun kita merasakan ada Tuhan ya. Indah Wow, sekali. man. So sweet. Iya. Manis sekali. Thank you.